Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Fikratul Nuronia dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 24108020007. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Muhammad dari lahir sampai menjadi nabi. Tugas ini untuk memenuhi UTS Peradaban Islam dari Pak Mahfud Asy'ari. Selamat menonton. Jadi ceritanya, di kota Mekah yang panas tapi tenang ada seorang wanita bernama Aminah binti Wahab. Dia mengandung anak pertamanya dari suaminya Abdullah binti Abdul Muthalib. Sayangnya sebelum anak itu lahir, Abdullah sudah meninggal. Aminah sangat sedih, tapi dia tetap sabar karena di dalam hatinya dia yakin anak yang dikandungnya tuh bukan anak biasa. Sampai pada malam yang indah, tanggal 12 Rabiul Awal yang dinamakan tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Nabi Muhammad. Diberi nama Muhammad yang artinya orang terpuji. Waktu beliau lahir, banyak kejadian luar biasa yang terjadi. Konon katanya, api besar di kaum Majusi yang sudah menyala ratusan tahun tiba-tiba padam, dan istana Raja Kisra retak. Bahkan rumah tempat Nabi lahir terasa terang benderang seperti disinari cahaya lembut. Itu semua jadi tanda bahwa akan ada seorang yang membawa cahaya bagi dunia. Sejak lahir, Nabi Muhammad tidak mempunyai ayah. Beberapa hari setelah itu, beliau diasuh oleh seorang wanita dari pedalaman bernama Halimah As-Sa'diyah. Nah, sejak Halimah menggendong Muhammad kecil, hidupnya langsung berubah. Ternaknya jadi sehat, air susunya banyak, keluarganya pun penuh rezeki. Semua orang tahu anak kecil itu membawa keberkahan luar biasa. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang kalem, sopan, dan gak pernah nakal. Waktu main sama teman-temannya, beliau gak pernah kasar, gak pernah bohong, dan selalu membantu teman atau bantu orang lain. Sampai pada suatu hari, Halimah kaget banget karena dua orang berpakaian putih datang membelah dada Nabi Muhammad kecil. Bukan untuk menyakitinya, mereka membersihkan hatinya, dan setelah itu Nabi Muhammad tumbuh jadi anak yang luar biasa, tenang dan suci hatinya. Beberapa tahun kemudian, Nabi Muhammad dikembalikan ke ibunya Aminah. Tapi tak lama kemudian, waktu beliau umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia dalam perjalanan dari Madinah. Bayangin saja, di usia sekecil itu beliau sudah kehilangan kedua orang tuanya. Sejak itu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayangi beliau. Tapi saat Nabi berumur 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang sangat menyayanginya juga dan merawatnya seperti anak sendiri. Waktu remaja, Muhammad sering bantu pamannya mengembala kambing. Beliau hidup sederhana banget, tapi selalu senang berbagi. Karena kejujurannya, orang-orang di Mekah mulai mengenalnya sebagai sebutan Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Bayangin saja, di zaman itu banyak orang yang suka nipu, tapi Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun berbohong. Kemudian pas umur 12 tahun, beliau ikut pamannya dagang ke negeri Syam. Itu jadi pengalaman pertama beliau keluar Mekah. Perjalanan dagang itu bikin beliau makin banyak belajar tentang dunia, tentang manusia, dan tentang kejujuran dalam usaha. Karena itulah waktu dewasa, beliau dikenal sebagai pedagang yang paling jujur dan terpercaya. Nah, di antara orang yang tahu kejujuran beliau, ada satu wanita yang sangat menghargainya, yaitu Khadijah binti Walid.
Khadijah ini wanita bangsawan, kaya, dan dihormati semua orang. Dia dengar cerita tentang Nabi Muhammad yang jujur dan sopan, lalu mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh beliau. Hasilnya luar biasa, dagangannya untung besar, tapi Nabi Muhammad tetap kembaliin semua hasil jualan tersebut dengan jujur tanpa ngurangin sedikit pun. Dari situlah Khadijah mulai kagum, bukan karena pintar berdagang, tapi akhlak dan kepribadiannya Nabi Muhammad yang beda dari laki-laki lain. Akhirnya Khadijah menyampaikan niat baik lewat sahabatnya, ingin melamar Nabi Muhammad. Dengan izin keluarga, mereka pun menikah. Waktu itu Nabi Muhammad berusia 25, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pernikahan mereka pun penuh dengan kebahagiaan dan saling menghargai. Nabi Muhammad gak pernah menikah lagi selama Khadijah hidup. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai anak-anak yang membuat rumah tangga mereka semakin hangat. Khadijah selalu menjadi pendukung terbesar Nabi, terutama dan nanti waktu beliau mulai mendapat wahyu pertama. Tahun demi tahun berjalan, Nabi Muhammad semakin dikenal sebagai orang yang bijak dan lembut. Tapi di saat yang sama, beliau sering merasa sedih karena melihat orang-orang Mekah yang menyembah berhala, menipu, dan berbuat zalim. Kemudian beliau sering menyendiri di Gua Hira di atas Jabal Nur untuk merenung dan beribadah kepada Allah. Sampai pada akhirnya pada usia 40 tahun datanglah malam yang akan mengubah dunia selamanya. Di Gua Hira tiba-tiba muncul malaikat Jibril yang membawa wahyu pertama. Setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama dari malaikat Jibril itu, Nabi Muhammad gemetar, takut, dan langsung pulang ke rumah sambil berkata, selimuti aku gitu. Terus Khadijah dengan lembut menenangkan dan berkata, tenanglah, Allah tidak akan menelantarkan orang sebaikmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong orang yang lemah, dan selalu berkata jujur. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad resmi menjadi Rasulullah, pembawa ajaran Islam yang membawa seluruh umat Islam. Beliau berpesan tentang keesaan Allah, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dan sejak itulah dunia tidak pernah lagi, karena cahaya Islam mulai menerangi hati manusia di seluruh penjuru bumi. Oke, sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.